Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran pagi hari ini? Oke, baiklah. Untuk mempersiapkan semangat kalian, ayo kita lakukan tepuk jari. Kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 tatak, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Berdoa selesai. Nah, di pelajaran IPA ini kita mempelajari tentang gerak dan gaya. Jika di subtema 1 kita sudah mempelajari pengertian gerak dan gaya, di subtema 2 kita sudah mempelajari contoh-contoh dari gerak dan gaya. Nah, di subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, dari tadi Ibu sudah membicarakan tentang gaya dan gerak. Kalian masih ingat tidak pengertian gaya dan gerak? Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengulas kembali materi yang telah lalu. 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik itu mendekati atau menjauhi suatu benda yang dari tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Pada materi hubungan gaya dan gerak hari ini terdapat 4 poin penting yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Ayo kita simak pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik dan mencatat poin-poin penting yang penting untuk kalian ketahui. Di sini Ibu akan memberikan contoh yang kaitannya itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan kalian lebih dapat mudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi walaupun penjelasannya tidak rinci Ibu sampaikan, namun kalian sudah mengerti maksud dari apa yang Ibu sampaikan melalui contoh soal maupun contoh-contoh yang Ibu berikan nanti. Pada pembelajaran minggu lalu di subtema 2 tepatnya, kita sudah mempelajari tentang contoh kegiatan yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah, kaitannya dengan materi hari ini adalah materi hari ini mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak beserta penjelasan bagaimana bisa gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Silahkan kalian baca dan amati teks bacaan dari cerita Siti dan Lani berikut ini. Dari teks tersebut, selain ada cerita Siti dan Lani, ternyata di teks tadi itu juga ada penjelasan dan contoh soal dari hubungan gaya dan gerak. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video yang Ibu tampilkan berikut ini. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita simak penjelasannya. Pengaruh gaya terhadap benda adalah yang pertama, menggerakkan benda diam
menghentikan benda bergerak, mengubah bentuk benda, dan mengubah arah benda. Contoh gaya menggerakkan benda diam terdapat pada kegiatan melepaskan anak panah, mengendarai kendaraan bermotor, dan melemparkan bola atau benda lainnya. Menghentikan benda bergerak. Contohnya, mengerem kendaraan bermotor saat lampu lalu lintas menyala merah. Seorang kiper menangkap bola dengan kedua tangannya. Mengubah bentuk benda. Contohnya pada kegiatan memecahkan benda, membuat gerabah dari tanah liat, dan mengamplas kayu yang kasar menjadi halus. Mengubah arah benda. Contohnya adalah mengembalikan shuttlecock saat bermain badminton dan mengendarai sepeda atau kendaraan bermotor di jalanan yang berliku. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan kembali apa itu gaya dan gerak, sekarang Ibu beri kalian pertanyaan. Pertanyaannya kalian catat di buku latihan ya. Pertanyaan yang pertama, coba ulangi apa itu gaya dan gerak. Yang kedua, menurut pendapatmu, apa hubungan gaya dan gerak? Dan yang ketiga, bagaimana bisa gaya mempengaruhi suatu gerak? Jawab di buku latihan juga ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan sampaikan di grup WA ya. Sebisa mungkin Ibu akan menjawab dan menjelaskan kembali kepada kalian. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam materi hubungan gaya dan gerak terdapat 4 poin penting. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian mengamati peristiwa di lingkungan sekitar kalian yang berkaitan dengan hubungan antara gerak dan gaya. Tulis di buku latihan ya. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihat di buku paket halaman 122 sampai dengan 125. Dan latihan soalnya itu dapat kalian Ini lihat adalah di halaman lembar soal yang 126. harus kalian kerjakan. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan sampaikan di grup WhatsApp ya. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang telah kalian dapatkan tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangat dan perhatian kalian. Semoga kalian mengerjakan latihan soal tadi dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.